gue nggak yakin mereka punya metode yang lebih hebat dibandingkan kita. Iya, mau tajir dari lahir gitu ya, pas keluar nggak nangis ya, senyum ya. Gue ngajak bos. Kan kalau lu udah nggak berhasil kaya duit, lu kaya hati. Lu akan selalu ribut dan lu akan selalu bersilang pendapat pada saat lu udah bicarain agama sama politik. Biar suaminya kerja. Soalnya tiap hari di masjid, nah kan. Contohnya juga nggak teladan juga. Terkadang gue suka ekstrim berpikir begini sih. Kayak gue misalnya ngeliat pengusaha-pengusaha sukses gitu lah. Terkadang gue melihat pengusaha sukses bukan suatu hal yang bikin gue bangga sebenarnya. Iya. Tapi gue lebih ngeliat kayak, ya mungkin lo dari keluarganya emang udah mensupport gitu loh. Tapi kalau misalnya ditemukan di dalam satu, kita sama-sama di hutan gitu ya, sama-sama supaya hidup gitu loh, survive gitu loh. Gue nggak yakin si yang pengusaha ini lebih survive dibandingkan gue gitu loh. Ataupun gue bisa balikin juga ke yang pengusaha itu, ya udah kita mungkin sama-sama punya capital yang sama, kita pergi ke suatu negara yang kita nggak punya koneksi, kita berjuang di situ gitu. Iya. Satu itu, kedua kadang-kadang gue berpikir kalau gue pengen ngobrol sama mereka, sebenarnya lu bisa begini tuh gimana ya? Dan terkadang tuh ngelawan diri gue kayak, gue nggak yakin mereka punya metode yang lebih hebat dibandingkan kita. Iya. Kalau gue sampai berpikir se-ekstrem itu loh. Jadi gue pikir, misalnya kita tahu keluarga B gitu kan, kayak itu, gue nggak yakin dia lebih hebat dibandingkan gue secara konsep buat berusaha, berbisnis dan segalanya gitu loh. Jadi gue merasa balik lagi sebenarnya, iya kadang-kadang emang nasib dia udah lebih baik aja daripada gue. Kalau gue jawabannya menurut gue itu semuanya multi sebab. Iya. Banyak komponen-komponen yang menjadikan satu orang sukses, sama halnya dengan kesehatan lo gitu. Tapi stereotip yang dibangun dalam peradaban dan secara akademis itu adalah kalau lo mau kaya, lo kerja keras, kalau lo mau sehat, lo jangan ngerokok. Tapi apakah itu barometernya? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Iya, makanya gue juga akhirnya mencari definisi kerja keras, menciptakan peluang, dapetin rezeki dan lain-lain. Itu menurut gue komponennya banyak dan setiap orang punya komponen yang berbeda gitu. Bener. Istilahnya punya kantongnya masing-masing aja kan, caranya masing-masing. Iya. Karena ya itu komponen lo mau sukses itu kan ada satu keberuntungan ada. Pasti. Ya, Nggak mungkin nggak ada keberuntungan. Keberuntungan ada, kebutuhan survivor, kerja keras. Terus kesehatan juga satu bagian dalam kesuksesan lo juga sebenarnya. Kalau misalnya lo sakit, gimana lo dapat duit kan? Iya. Kalau cacat gimana? Susah kan? Tapi kalau gue ngejawab itu gue setuju sama lo. Soalnya gini, kalau misalnya nih, tadi katanya Freddy, ditaruh nih di satu negara, ditaruh di satu hutan gitu ya. Lo mau ngebalikinnya dari lo di usia berapa nih gitu. Kalau misalnya ternyata ngomongnya lo di usia lo sekarang, lingkungan lo udah ngebentuk lo sekarang ini nih, yang bisa bikin konsep lebih jago dibanding si orang ini yang menurut lo kurang gitu. Tapi kalau misalnya dibalikin lagi di umur lo belum lahir, terus lo dilahirin di tempat yang sama, nah itu gue juga, maksudnya itu baru fair lah gitu. Karena kalau sekarang gue yakin gue bisa lebih pintar dibanding dia segala macam. Itu tadi lagi faktor lah. Kalau misalnya ternyata bapaknya, ternyata di sini bapaknya nih yang pinter bikin koneksi, terus anaknya tinggal nerusin. Nah kalau kita bedanya adalah di 20 tahun yang lalu bapaknya udah bikin koneksi, kita baru start. Makanya lu mesti baca buku Sapiens tuh, Vin. Udah baca Sapiens, karena sebenarnya peradaban itu yang merusak tatanan hidup manusia yang sesungguhnya. Kenapa? Peradaban yang bagian mana nih? Maksudnya peradaban? Jadi gini, kan dibilang bahwa Sapiens itu adalah makhluk yang paling unggul dibanding makhluk yang lain. Sapien ya? Ya, Sapien kan manusia. Manusia. Padahal sebetulnya dulu sebelum Sapien itu mulai menerapkan tatanan hidup yang dianggap sebagai tatanan hidup yang benar sekarang, salah satunya dia mulai berladang, dia punya rumah, berkeluarga. Mereka kan nomaden. Nomaden memanfaatkan dan berteman baik dengan makhluk-makhluk lain. Iya. Kan? Tapi dengan dia menciptakan satu tatanan tadi, sebetulnya dia menciptakan satu tatanan tadi, dia berladang, dia punya rumah, akhirnya dia memenjarakan diri dia sendiri sebenarnya. Kalau ladangnya kebakaran, dia nggak bisa hidup. Iya, benar. Oke, jadi terstigma dengan apa yang dia lakuin selama ini gitu. Dan itu juga merusak makhluk-makhluk yang lainnya.
Jadi ya gue setuju sama Kevin, sebenarnya ketatanan hidup baik itu ya gara-gara orang menganggapnya ini dari dulu dia baik nih. Gitu. Kalau gue sekarang gini sih ngeliatnya udah mulai Freddy atau siapa Bang Namba gitu. Oh ya udah jalan hidupnya lo udah kayak gitu, jalan hidupnya Bang Namba udah kayak gitu. Atau kalau misalnya ngeliat kayak, oh nih emang udah tajir dari lahir nih. Ya sekarang dilihat aja kalau misalnya. Kalau tajir dari lahir gitu ya, pas keluar nggak nangis ya, senyum ya. Ini bapak gue. Iya. Gue udah kaya nih. Gue ngajak bos. Dia kan juga nggak nangis. Iya. Cuman kan sekarang tinggal dilihat nih. Kalau ternyata emang lo pinter, investasi bokap lo ya harusnya udah lo bisa. Maksudnya, lo menjadi orang yang sangat beruntung tinggal meneruskan investasi bokap lo yang udah ada nih. Iya. Gimana caranya lo ngembangin? Iya. Nah, yang bisa kita kata-katain adalah di saat udah dibangunin ini tuh lo nggak bisa manfaatin dengan baik. Nah, itu tuh baru tuh yang bisa kita Goblok-goblok gitu. goblok-goblokin gitu. Kita judge gitu. Sebenarnya message gue kesana, Vin. Maksud gue, ya di saat lu udah punya semua segala sourcesnya gitu, kalau lu masih segitu-segitu aja sebenarnya. Kalau dibilang iri, gue juga nggak iri juga. Gue juga bangga sama diri gue juga gitu loh, ya kan. Kayak gue tadi baca gitu ya di satu artikel ya, misalnya yang bikin lu hebat itu sebenarnya lu dulu siapa, sekarang jadi apa. Nah, Kalau lu sekarang siapa, lu nggak jadi apa-apa, ya lu harus malu sama diri lu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi gue gue sebenarnya nggak iri ke mereka, maksudnya kadang gue jujur butuh orang yang seperti itu kan bisa belajar juga, ya kan? Iya. Kayak gimana nih mereka bisa hidup seperti Iya. itu, gue mikirnya gitu. Sebenarnya lebih pada etos kerjanya, cuman kan sekarang paling gampang gini. Ini rada-rada ini sedikit Berat. Gak rada berat, cuma ya gua nggak maksud menyinggung satu kaum tertentu lah. Iya. Kan kalau lu udah nggak berhasil kaya duit, lu kaya hati. kayak hati tuh bingung gitu. Enggak, bener loh. Gue sorry itu sih, gue nggak menyebut agama. Cuma gini, ini ada fenomena baru. Dulu memang itu dia yang gue bilang, si Sapiens itu pasti akan menerapkan satu standar-standar tertentu untuk menjadikan diri dia sukses. Kalau Kevin kan tadi bilang, di satu sisi orang sukses dengan lo punya duit, lo bisa hidup lebih beruntung atau lebih nyaman dari yang lainnya kan gitu. Tapi ada juga, dan gara-gara uang juga yang memang sebetulnya standarnya diciptakan oleh si Sapiens itu sendiri tuh. Standarnya diciptakan sama Sapiens sendiri kan, kayak dia punya apa, standarnya lu kaya, lu nanti akan ada misalnya ada menir, ada bangsawan, dan itu kan standar Priayi gitu. Itu kan Iya. sebenarnya standar yang diciptakan sama manusia sendiri. Nah sekarang fenomenanya orang yang nggak bisa ke situ pada akhirnya menjadikan agama sebagai status sosial dia yang baru. Betul nggak? Maksudnya gini, dia dengan pakai baju khas agamanya dia, misalnya reuni gitu kan, mungkin Kevin datang banggain gue punya Mercy gitu, lu punya pabrik gitu, gitu kan. Dia nggak punya apa-apa, dia datang status sosial gue hijrah, gue ditakutin orang. Tapi yang gue sebel gitu ya, lu bawa status agama lo itu supaya orang anggap lo gitu loh. Benar. Itu udah melenceng dari cita-cita agama itu sendiri kan sebenarnya kan. Tapi gue setuju banget tuh Bang sama lo. Gue itu, dan gue udah menyadari itu dari lama. Dari umur 2 bulan kayaknya lo nyadari. 1,5 lah. Ya di keluarga gue nih kan berbagai macam inilah ya, sepupu-sepupu apa segala macam. Di keluarga gue kan Islam banget, Fred, lo tau kan? Iya. Bokap gue, segala macam. Sampai kakak-kakak lo ya. Sama kakak gue gitu kan. Apa tuh maksudnya? Muslim banget. Nyokap Muslim gue tuh banget. muslim banget. Muslim Keluarga gue banget. tuh muslim banget. Emang ada muslim banget dan muslim gak banget deh? Ya ini kan balik lagi yang lu bilang. Iya. Jadi Sapien ini yang membentuk itu Iya, kan. iya, Muslim iya. banget gitu. Terus gue lumayan yang tidak seperti itulah, yang main apa segala macam gitu. Terus pernah satu hari, bukan dibandingkan, tapi nyokap gue memberikan contoh si sepupu gue. Itu tuh di masjid tiap hari ini gini segala macam. Dalam hati gue, kenapa di masjid tiap hari? Dia ustad mungkin. Nah, atau ini marbot. terus kayak kenapa harus ke masjid tiap hari ya? Gue kan kayak emang maksud gue agak bingung tuh. Sama gue diemin lah gitu kan. Karena konteksnya waktu itu gue kebablasan Jumatan. Gitu. Pasti ada konteksnya lah.
Gua kebablasan Jumatan, gua kebablasan subuhan. Ada sebab lah ya Ada pokoknya. sebab pokoknya. Jadi arahnya tuh selalu dibawa ke situ. Terus sampai akhirnya sepupu gue ini menikah. Menikah. Terus nyokap gue cerita lagi sama gue tentang pernikahan si sepupu gue ini. Iya. Itu istrinya Si A. si A gitu kan. Keluar dari tempat kerjanya. Kenapa emang? Biar suaminya kerja. Soalnya tiap hari di masjid. Nah, kan maksud gue ya lo nggak tahu ya, maksud gue kan kalau di mana di Islam kan ada hablum minanas sama hablum minallah tuh gitu kan. Jadi ada hubungan ke manusia dan ke Tuhan ya. Oh, oke. Gue balikin lagi, ya itu dia menutupinya ke orang tuanya adalah gue ke masjid tiap hari Jack gitu kan. Sekarang di saat lo ke masjid tiap hari, masa orang tua lo marah? Nggak mungkin kan? Ya gue tutupin lah dengan kayak gitu maksud gue. Ya kamu lah. Lo nggak punya duit, lo ke masjid tiap hari. Iya ya? gitu. Sebenarnya pada intinya nih, sebenarnya dia dipecat gitu. Iya. Terus akhirnya ke masjid setiap hari atau sebenarnya gimana? Even dia nggak emang belum punya kerjaan, Fred. Terus Oh, dia bingung oke. cari. Yang baik lagi yang kayak tadi gue bilang, akhirnya agama jadi status sosial, jadi status politik dan lain-lain. Iya, itu yang gue agak sebelin, maksud gue, ya gue akhirnya bilang ke nyokap, ya dia sekarang ini deh, gue nganggur nih, gue main game, ngomel dong, gue nganggur nih, terus gue di rumah doang bengong nonton TV, lo ngomel, gitu kan. Tapi di saat gue nganggur, mah sholat duha dulu ya, sampai maghrib. Masa ngapain lo? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Iya. Kayak gitu. Iya. Gue tarawih dulu 80 rakaat gitu ya. Bulan Ramadan, padahal bukan. Enggak, tapi sekarang juga udah mulai aneh-aneh juga, Fred. Beneran deh. Iya. Gue gak menyinggung satu agama tertentu ya, gitu. Cuman menurut gue akhirnya jadi status sosial, jadi bahan dagangan, jadi bahan buat tenar, bahan buat politik. Yang paling anjing sih yang buat politik sih sebenarnya. Ya fenomena itu lagi berkembang ya. Lagi berkembang gitu. Memang Dan pesat banget gitu. Tapi gue nggak tahu, gue nanya Fred. Kan ini yang terpapar gue di agama gue nih, karena tiba-tiba banyak ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C Iya, gitu iya. kan. Tapi belakangan gue juga ya beberapa hari ini gue ngeliat ada tuh yang jadi pendeta juga kan, gitu kan. Yang tadinya gue nggak tahu kok ini jadi siklus ya gue liat. Maksudnya gue yang tadinya etep, pakau segala macem, terus gue punya kesempatan hidup 2 kali. Ya oke lah, bener, lo dikasih kesempatan kedua sama Tuhan buat lo ngerapin hidup lo. Apakah Di Kristen juga kayak gitu. ada kan yang namanya melayani Tuhan? Gue tahu tuh di agama lo kan. Iya. Di saat ya mungkin gue nggak tahu apakah benar di saat lo dikasih kesempatan hidup kedua, ya ini saatnya lo balik melayani Tuhan lo gitu kan. Itu nggak ada yang salah menurut gue, melayani Tuhan itu nggak ada yang salah. Iya. Tapi apakah harus di situ lo mencari uangnya gitu sih maksud gue. oh, Iya. Sebenarnya gini sih, kalau kayak gitu fenomena di agama yang mungkin juga buat agama yang non muslim gitu ya, fenomena mencari hidup nyaman versi mereka itu ya juga iya sama juga. hidup di dalam gereja. Nah terkadang gue sering juga melihat bukan yang tua juga, yang muda juga berpikir segampang ini. Kadang-kadang gue tuh paling anti dengan orang-orang yang masih muda gitu ya, gereja, terus dengan gereja berpikir, oh iya gue pokoknya setiap minggu gue gereja aja, Senin sampai Sabtu misalnya gue mabok, nipu dan segalanya tuh gue kayaknya hari Minggu tuh dengan gue, kalau di Muslim kan zakat kan ya, Iya. ataupun Per 10-an ya. iya, sebenarnya tuh nggak tahu ya, gue bisa bilang persepuluhan tuh sebenarnya udah nggak ada. Karena sebenarnya kalau di Alkitab itu dibilang sebenarnya udah bukan nggak ada ya, dibilang lu tuh nggak perlu lagi persepuluhan. Kalau lu emang pengen hidup, lu emang pengen ikut gua tuh yang dimaksud adalah Yesus itu adalah ya lu hidup lu yang lu harus kasih gitu. Hidup lu kan banyak kan, Iya. Ben, nggak cuma harta, tapi ya hidup lu harus ngasih harta lu, ngasih semua yang lu pengen kasih, lu kasih kalau lu mau hidup gitu loh. Kalau lu emang percaya Tuhan pasti ngasih aja lu hidup berkecukupan kan, kayak gitu. Jadi fenomena di non muslim atau di Kristen juga banyak kayak gitu, Vin. Banyak banget, itu udah terjadi sangat lama. Jadi kan mereka tuh, gue pernah gitu ya beberapa kali gue juga misalnya
mertua gue gitu nanya gitu kan, udah gereja belum? Tuh gue tuh kayak suatu pertanyaan yang buat gue urusan lu gitu. Iya, ini umur gue kayaknya lu nggak perlu nanya lagi gue udah gereja apa belum gitu loh. Buat gue gini, urusan gue sama Tuhan gue itu urusan gue tuh pribadi. Bukan berarti gue nggak gereja terus gue Jadi brengsek, jadi bangsa juga nggak juga gitu. Ataupun misalnya gue jadi bangsa terus kesannya gue jadi karena lo gak dekat sama gereja. nggak ada gereja kan nggak juga. Padahal milih rumah dekat gereja. Iya gitu. Jadi gue pikir tuh fenomena itu sebenarnya karena balik lagi di Indonesia minoritas, jadi nggak terlalu kelihatan, Pe. Iya. Gitu. Tapi sama-sama aja sebenarnya. Sama-sama aja. Jadi berbondong-bondong dari daerah gitu kan, nggak bisa dapat kerja di Jakarta dan segalanya. Udah kesannya dia, wah gue melayani aja lah. Gue tinggal di gereja aja lah. Gue bilangnya gue pernah gereja di kampung gue gereja di sini kayak gitu loh. Yeah. Tapi ya nggak banyak juga sih yang nggak bener juga menurut gue gitu loh. Jadi buat gue tuh karena kita minoritas jadinya nggak terlalu tersorot sebenarnya, dan lu nggak bisa ngasih segitunya kan, karena kalau di Kristen itu sebenarnya menurut gue tatanan yang paling baik itu sebenarnya gue nggak menyampingkan Kristen ya. Sebenarnya tatanan yang paling baik itu adalah sebenarnya Katolik menurut gue. Walaupun secara bergereja itu Katolik itu sangat membosankan, Dam. Oh gitu ya? Bosan banget. Jadi buat gue juga Kadang-kadang 2 kadang-kadang jam misa gitu ya? ya kalau yang Kristen kan sekarang kan mereka punya Metode sendiri ya? Iya, aliran baru yang harus Bersemangat. bersorak-sorai gitu kan. Kalau Katolik kan enggak kan, dia tetap ke Roma, Vatikan dan segalanya. Mungkin kalau gue punya kesempatan demo gitu ya, gue pengen juga lah Vatikan diaudit kayak apa sih, beneran nggak duitnya gitu loh. Oh iya benar. Iya kan, gitu aja. Kalau emang bener, masa lu nggak bertumbuh, berkembang sih gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu, jadi monoton. Tapi hebatnya di Katolik tuh, mereka tahu tuh cara mengorganisasi wilayah-wilayahnya gitu loh. Iya. Misalnya di Kalibata tuh siapa ini yang kurang mampu gitu. Itu salah satu ya itu ya menurut gue itu organisasi juga. Organisasi yang baik menurut gue gitu kan. Jadi ya lo emang full ngasih sesuatu, nggak cuman yang ke Katolik juga sih, Dam. Ke Islam juga. Ke Islam juga, ke Kristen juga. Jadi ya seperti itu gitu loh. Tapi kalau nanyain misalnya, lu seneng nggak gereja di Katolik? Kalau gue dalam hati gue sebenarnya bukan nggak seneng sih ya, tapi bosen gitu loh. Iya. Gitu. Jadi buat gue kayak makanya banyak tuh yang orang-orang Katolik tuh pindah ke Kristen, ke gereja-gereja artis yang harus ngasih persembahan tuh harus dideklar ngasih berapa. Itu juga nggak baik. Iya, tapi sebenarnya gini, itu lu juga nggak bisa, menurut gue lu nggak bisa bilang itu nggak baik juga. Nggak apa gini, karena menurut mereka itu baik, sebenarnya itu yang benar. Kalau gue bisa mengcounternya gini sebenarnya, ya patokan kita kan tetap kitab suci lah ya. Kalau emang lu mau memberikan sesuatu, berikanlah ke masyarakat lo, bukan ke pemuka agama ataupun bukan ke ini gitu loh. Gue bisa mengcounternya seperti itu ya, gitu loh. Lo kan belum ada apa-apanya. Kalau ada salah satu pemuka agama kan sekarang minta patungan buat beli kapal selam ganti Nanggala. Iya. Yang kayak di Jogja tuh. Pempek kan? Hah? Pempek. Aduh, Kamta lagi. Beda Kamta. Kayak gitu sih kalau kayak. Ya tapi bener sebenarnya gini. Pada saat gue pernah juga dengar beberapa orang yang bilang lo akan selalu ribut dan lo akan selalu bersilang pendapat pada saat lo udah bicarain agama sama politik. Iya Banget. Sama kesehatan juga. Sama kesehatan juga. Dan itu udah tertulis dari zaman dulu sih. Iya. Gitu loh. Karena itu kan sebenarnya ya balik lagi. Cuma sebenarnya tatanan itu sebenarnya yang ciptain, gue selalu percaya bahwa agama dari Tuhan. Tapi semua teknisnya, semua ritualnya itu sebenarnya manusia juga yang set standar itu gitu. Dan karena kenapa? Karena gue melihatnya juga dari zamannya Louis XVI itu di Perancis itu juga gereja itu digunakan buat kepentingan politik. Jadi menurut gue gini, jadi kadang-kadang juga ini buat gue nih pesan juga buat orang Kristen sebenarnya. Jadi terkadang kan ada orang Kristen juga berpikir, wah kok Muslim begitu ya dan segalanya. Sebenarnya kalau gue kemarin gue nonton film Viking ya, di situ juga tertulis, di situ juga Viking itu kan pagan kan ya, penyembah berhala kan. Sampai si rajanya bilang, kalau gue harus mati, ya gue mati karena si Viking yang si Ragnarnya bilang, gue harus mati karena gue membela banyak orang gitu loh. Tapi lu
menggunakan agama berdoa kepada Tuhan lo untuk melakukan pembunuhan. Wajar kalau gue pagan, gue diajarin seperti itu. Tapi lo sebenarnya nggak diajarin seperti itu, gitu loh. Itu sebenarnya buat gue itu harusnya jadi sebenarnya teguran keras. Jadi lu jangan menstigma, oh ya kalau Muslim kok begini. Gue juga nggak suka tuh, maksud gue kalau Iya sama. lu harus lihat dulu juga surat pengakuan dosa dijual. Sama. Semuanya ujung-ujungnya adalah harus demi nama gereja, demi nama tuh. Yang penting buat Tuhan. Nah itu buat gue udah salah banget. Iya, perang salib juga kan sebenarnya perebutan wilayah. Iya. Ujung-ujungnya sebenarnya itu perebutan wilayah. Ujung-ujungnya gue gimana caranya gue supaya jadi gue ngerti aja gitu loh. Kenapa akhirnya lebih keras dan segala, karena di zaman itu mereka diserang di Mesir juga, di negara-negara Arab juga dibunuh-bunuhin, wajar aja kan? Jadi dibalas itu wajar aja. Iya. Nah itu teguran keras sih menurut gua. Ya terkadang tuh orang Kristen berpikirnya adalah, ya enggak lah kita lebih ini. Iya kita. Tapi kan dulunya sejarahnya lu jangan lupa. Tapi gitu. gue sebagai orang Indonesia sebenarnya gue menolak sih politisasi agama itu sih. Gue menolak lah. Gue merasa dulu pernah ada orang yang bilang ke B.J. Habibie, lu dengan berbagai macam budaya dan berbagai macam agama gue tetap rukun ya, karena gue punya Pancasila sebenarnya. Betul. Iya kan. Jadi sebenarnya gue sangat mengutuk orang-orang yang mau merusak Pancasila. Bukan Pancasilanya. Negaranya. Merusak kerukunan dari keberagaman yang ada di Indonesia ini sebenarnya. Gue sangat mengutuk. Alasannya apa? Politis, agama, uang dan lain-lain. Ya karena menurut gue balik lagi, pada saat lu mencari sesuatu atau lu melampiaskan nafsu syahwat lu kepada uang, kepada kekuasaan dan lain-lain, terus lo mengorbankan orang-orang tadi, benar. legitimasi agama, lo orang yang terkutuk sebenarnya. Iya, gue juga setuju sih gue. Jadi lo nggak perlu pakai agama sih bro. Tapi ya agama yang paling mudah soalnya emang. Oh iya, lo paling gampang. Paling gampang. Gila, itu paling gampang. Karena ya kalau balik lagi, gue juga nggak ngerti agama, tapi gue berusaha membaca dari karena ya zaman itu juga dibilang akan banyak orang yang bilang kalau dia itu nabi, dia akan bilang dia pemuka agama yang hebat, ya seperti itu. Karena dia merasa pinter tapi dia nggak menjalani, baca doang gitu loh. Itu yang susah sebenarnya. Prinsip gue sih sebenarnya ya sepanjang kita nggak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, Tuhan baiklah, kita pasti masuk surga lah. Pasti maafin deh. Iya, gue juga gitu. Kalau gue juga gitu. Iya, gue juga setuju. Selama lu nggak merugikan, lu banyak bantu orang, lu ngapain pusing gitu loh. Kalau gue sih gitu. Iya, sama. Gue juga nggak memegang. Gue belajar untuk memegang teguh itu sih. Gitu. Kayak sama lo baik, lo bisa memberi kepada sesama, nggak merugikan orang lain. Gitu. Ya insya Allah sih lancar-lancar aja gitu. Karena kalau menurut gue, baik lagi nih ke agama gue ya, gitu kan. Gue juga nggak, bukannya gue nggak percaya sama ustadz gitu, tapi ya lo lihat deh, maksud gue gini. Contohnya juga nggak teladan juga. Banyak yang nggak teladan lah. Banyak yang nggak teladan. Bukan berarti semuanya kan. Ada beberapa yang nggak teladan. Ada beberapa. Gue nggak pernah stereotip lah. Pasti banyak lah yang Iya benar. Ya tadi itu yang gue bilang. Setelah lo hancur banget, abis itu lo pindah, akhirnya lo mencoba mencari uang dengan mengisi ceramah gitu, menceritakan apa namanya zaman lo dulu. Atau lo nggak sukses jadi Aldi Taher. Nah, oke. Pembicaraan yang berat ya. Berat. Tapi kita nggak ada menghina atau menuduh. Iya, nggak ada maksud lah. Nggak ada. Ini kan asumsi kita pribadi. Tertentu ya. Iya, ini pendapat kita pribadi lah gitu kalau kan. Kalau diterima silakan, kalau nggak diterima ya serah. Itu marah. Iya. Udah jangan nangis. Hidup aja susah. Ya udah kalau gitu. Jangan sampai lupa berjumpa. Subscribe. Oh iya. Jangan lupa subscribe. Gua udah, lu udah? Udah dong. Oh iya. Kalau lu gak sih keterlaluan. Jadi gini, kita tuh tiap take agak kesulitan buat nentuin tema. Kalau mau ngasih tema boleh. Iya, tolong tulis di komen ya. Yoi. Iya. Oke. Oke. Bye. Bye.